Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Islamiyah School Report bersama saya Ija. Berikut ini kabar terbaru dari MA Islamiyah Tanggulangin Sidoarjo. Pada Sabtu 18 Oktober 2025, suasana madrasah tampak berbeda dari biasanya. Aula utama MA Islamiyah Tanggulangin dipenuhi semangat para siswa yang mengikuti kegiatan Broadcasting Academy. Selamat datang di Madrasah Aliyah Islamiyah Tanggulangin Sidoarjo. Kami akan melakukan school tour di Madrasah Aliyah Islamiyah Tanggulangin Sidoarjo. Di madrasah kami banyak sekali ruangan-ruangan. Salah satunya adalah ruangan administrasi. Di dalam ruangan ini, kita melayani penerimaan peserta didik baru, pembayaran registrasi ulang, dan pembayaran SPP setiap bulannya. Next, kami akan mereview laboratorium komputer. Madrasah kami menyediakan 40 unit komputer untuk media belajar para siswa dan siswi. Sekolah kami terdapat 3 lantai. Saya sekarang berada di lantai ketiga. Lantai ketiga terdiri dari atas kelas 10.1, 10.2, 11 IPA, dan 11 IPS. Masing-masing lantai dilengkapi oleh kamar mandi dan masing-masing kelas dilengkapi oleh fasilitas AC. Broadcasting Academy, sebuah program kolaborasi antara madrasah dan Kaflun Media. Kegiatan ini menjadi wajah bagi para siswa untuk belajar langsung tentang dunia broadcasting dan literasi digital, mulai dari penulisan berita, teknik berbicara di depan kamera, hingga praktik sebagai reporter, kameramen, dan video editor. MA Islamiyah Tanggulangin menyelenggarakan kegiatan Broadcasting Academy BCA pada Sabtu 18 Oktober 2025 di aula sekolah. Kegiatan ini merupakan bagian dari program yang dinaungi oleh Kaflun Media dan diikuti oleh para siswa dengan penuh semangat serta antusiasme tinggi. Yang sangat saya ucapkan terima kasih kepada seluruh tim media Kaflun yang sangat luar biasa. Aplaus untuk tim media. Pertama, kami mewakili Kepala Madrasah Aliyah Islamiyah Bapak Haji Ahmad Zahid Syakur, mohon maaf belum bisa membersamai kegiatan pelatihan pada pagi hari ini. Beliau juga berpesan mengucapkan jazakumullah khairan katsiran kepada seluruh tim Kaflun untuk memberikan manfaat kepada madrasah kami sesuai dengan esensi hadis khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi hanya ucapan terima kasih dari Bapak Kepala Madrasah kami dengan ucapan jazakumullah khairan katsiran. Semoga ilmu panjenengan pada hari ini bisa bermanfaat untuk anak-anak kami, bisa menjadi bekal untuk anak-anak kami dalam menghadapi dan menjalani hidup di era globalisasi. Harapan dari madrasah, anak-anak didik kami tidak hanya cerdas dalam akademik, tapi nanti diharapkan dari pelatihan ini anak-anak mampu menjadi anak yang satu, komunikatif, kritis, dan bisa membawa manfaat untuk madrasah ke depan. Jadi bagaimana kita sekarang ini, apalagi dari madrasah, harus memposisikan diri sebagai produsen informasi di ruang-ruang digital. Jadi kita tidak hanya memahami alat-alat digital, menggunakan mencari informasi dan menggunakannya. Tapi kita juga madrasah khususnya ya, harus sudah mau tidak mau harus digitalisasi madrasah. Dan kita tidak hanya sebagai penikmat atau konsumen, tapi kita harus menjadi produsen, harus mengisi ruang-ruang digital itu dengan segala informasi yang kita punya.
gitu ya. Jadi biar konten-konten yang ada di ruang digital itu tidak banyak yang negatif, bagaimana caranya? Kita hadir. Madrasah harus hadir di ruang-ruang digital. Salah satu di antaranya adalah dengan seperti ini. Bikin podcast, bikin reportase, nulis berita di website, di medsos, dan lain sebagainya. Itu yang bisa kita lakukan. Nah, makanya sekarang ini teman-teman, Kafnun Media akan melakukan pelatihan kepada teman-teman, dan ini nanti langsung praktek. Oke, untuk news ini gampang sekali ya. Cara membuat news ini gampang sekali. Kalian cukup tahu 5W1H, kalian udah bisa membuat news. Kita punya 4 paragraf, ini hanya sebagai contoh. Jadi yang di paragraf pertama itu harus mencakup 5W. Karena dia ada di lead, di paragraf pertama itu leadnya. Itu adalah poin paling penting dalam sebuah berita. Kemudian ada komposisi kedua, namanya negative space. Negative space itu kita memberikan ruang kosong di sekitar objek atau subjek foto kita. Contohnya kayak gini. Santri, botol santri ini kan subjeknya ya. Sekitar-sekitarnya ini kosong. Jadi ada ruang bernafas, ruang kosong di dalam foto. Itu namanya negative space. Ada komposisi namanya leading lines. Leading lines. Leading lines itu menaruh subjek foto di tengah-tengahnya, pas tengah-tengah. Jadi kita harus menyeimbangkan sisi kanan dan kirinya subjek foto. Videografi itu bukan hanya sekedar memencet tombol record saja. Akan tetapi dalam videografi itu bagaimana caranya kita itu melihat dunia. Gitu. Dan setiap frame dan setiap frame itu adalah peluang untuk mengatasi berbicara. Setiap frame itu adalah peluang untuk berbicara. Nah, makanya jika kalian menjadi videografi yang kayak hebat, itu bukan hanya kalian merekam saja, akan tetapi kalian itu mensyukuri atau memberi motivasinya juga. Kalau biasanya yang lengkap itu fitur-fiturnya di laptop. Dan di sini juga ada beberapa elemen-elemen yang premium dan berbayar. Jadi mungkin sekolah bisa fasilitasi mereka untuk Canva premium biar lebih bagus hasilnya. Ya. Kemudian slide selanjutnya. Kesuksesan teman-teman dimulai dari sini. Jadi apa yang menjadi fokus teman-teman sekarang itu menjadi langkah awal yang nantinya teman-teman kembangkan untuk menuju masa depan teman-teman. Hari ini sudah memulai langkah kecil menggambar masa depan teman-teman. Tadi ada yang podcast, ada yang desain, ada yang foto, ada yang video. Nah, skill-skill itu menjadi modal atau langkah kecil, langkah pertama untuk meraih masa depan. Dan harapannya ke depan teman-teman tetap mendalami bidang ini. Semoga apa yang telah kita lakukan hari ini bisa menjadi langkah di masa depan kita nanti.